Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malkif Gibran dari kelas 1C TKI NIM 43225021. Di sini saya akan menjelaskan materi dari stoikiometri. Stoikiometri berasal dari kata stoichion dalam bahasa Yunani yang berarti mengukur. Dalam ilmu kimia, stoikiometri adalah ilmu yang mempelajari kuantitas suatu zat. Dalam reaksi kimia, zat-zat tersebut mempunyai massa, jumlah mol, volume, dan jumlah partikel. Tak hanya itu, stoikiometri juga diartikan sebagai perhitungan kimia yang menyangkut hubungan kuantitatif zat yang terlibat dalam reaksi. Selain itu, stoikiometri juga membantu menjelaskan konsep-konsep dasar lain seperti mol, massa, molar volume, molar gas, dan persamaan kimia yang setara. Semua konsep ini saling berkaitan dan membentuk dasar dalam perhitungan kimia yang akurat. Dengan memahami stoikiometri, seorang dapat menghubungkan teori kimia dengan menyatakan di dunia nyata sehingga dapat memprediksi hasil reaksi dan menerapkan dalam berbagai bidang seperti farmasi, energi lingkungan, dan teknologi kimia. Jadi, stoikiometri bukan hanya sekedar menghitung angka dalam reaksi kimia, tapi juga merupakan kunci untuk memahami bagaimana zat-zat berinteraksi dan merubah di alam semesta. Jenis-jenis stoikiometri. Yang pertama, yang paling umum, mempelajari hubungan kuantitatif antara zat dalam suatu reaksi kimia. Stoikiometri komposisi mempelajari hubungan kuantitatif antara unsur-unsur yang ada dalam satu senyawa. Stoikiometri gas berfokus pada perhitungan kuantitas zat gas, seringkali menggunakan hukum gas. Stoikiometri larutan melibatkan perhitungan kuantitas zat dalam larutan. Konsep utama stoikiometri yaitu persamaan reaksi setara. Langkah pertama dalam stoikiometri adalah menyetarakan persamaan reaksi. Koefisien pada setiap zat dalam persamaan yang setara menunjukkan perbandingan mol antara reaktan dan produk. Perbandingan koefisien. Koefisien dalam persamaan reaksi setara digunakan untuk menghitung jumlah zat yang tidak diketahui dari jumlah zat yang diketahui. Hukum dasar untuk stoikiometri. Ada beberapa hukum dasar kimia yang digunakan untuk stoikiometri, yaitu hukum kekerasan massa, hukum perbandingan tetap, hukum perbandingan berganda, hukum Boyle, hukum Guy, Lussac, dan hipotesis Avogadro. Nah, di sini ada tujuan stoikiometri, yaitu untuk menghitung hubungan kuantitatif antara reaktan dan produk dalam reaksi kimia, untuk memahami dan mengontrol jumlah zat yang terlibat baik secara teoritis maupun praktis. Kita masuk ke contoh soal. 100 ml larutan MgOH2 0,2 molar direaksikan dengan 100 ml larutan HCl 0,1 m. Persamaan reaksi. Tentukan reaksi pembatas, reaksi sisa, massa MgCl, Mg24,3 Cl 35,5. Yang pertama itu menyetarakan persamaan reaksi dan menghitung mol. Data yang diketahui, volume MgOH2 100 ml ubah ke liter jadi 0,1 L, molaritas MgOH 0,2 m, volume HCl 100 ml diubah menjadi ke liter jadi 0,1 L, molaritas HCl 0,1, air Mg
4,3 Cl sama dengan 35,5. Persamaan reaksi setara. Di sini kita harus menyetarakan reaksinya. Jadi MgOH2 ditambah 2HCl bereaksi MgCl2 tambah 2H2O. Jadi sudah setara ini. Menghitung mol awal masing-masing reaksi dengan menggunakan rumus N sama dengan M kali V. Mol MgOH 2. Nah, di sini kita pakai rumus tadi, N sama dengan M-nya kita ketahui dari tadi 0,2 M dikali V-nya volumenya 0,1 L sama dengan 0,02 mol. Nah, di sini kita hitung lagi mol HCl. N sama dengan M dari HCl tadi 0,1 dikali V-nya itu 0,1 L, jadi 0,01 mol. Yang kedua, menentukan reaksi pembatas. Di sini reaksi pembatas adalah reaktan yang habis terlebih dahulu ditentukan dari hasil bagi mol awal dengan koefisien stoikiometri reaktan. MgOH mol per koefisien sama dengan 0,02 per 1, hasilnya 0,02. HCl mol per koefisien sama dengan 0,01 dibagi 2 sama dengan hasilnya 0,005. Di sini kita ketahui nilai terkecilnya adalah 0,005 yang dimiliki oleh HCl. Maka reaksi pembatas adalah HCl. Nah, lanjut menghitung reaksi sisa. Reaksi sisa itu adalah reaksi yang memiliki nilai mol per koefisien terbesar, yaitu MgOH. Jadi MgOH yang bereaksi yang dihitung berdasarkan mol reaksi pembatas HCl. Ya, kesimpulan dari stoikiometri adalah merupakan salah satu cabang penting dalam ilmu kimia yang mempelajari hubungan kuantitatif antara zat-zat yang terlibat dalam suatu reaksi kimia, baik bereaksi maupun hasil reaksinya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.